Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya sehingga kita boleh menerima hidup yang baru pada pagi hari ini. Marilah kita sejenak beribadah kepada Tuhan kita. Kita bernyanyi dari buku India KBP nomor 474 ayat 1. Yesus bodongaku salahku lirudo rapon Yesus boyo monang kalumusuhi laro dan biarau disi Tuhan Yesus pengati Salihut tolong Yesus Allah aku namai. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara jemaat Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 56 ayat 12. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Marhapo santu debata dua dang tahu tanau tung hahuaun nijol maima au. Saudara jemaat Tuhan, pada saat semua penumpang kapal laut sudah di puncak rasa takut yang luar biasa oleh karena badai besar yang mereka hadapi dalam pelayaran tersebut. Banyak di antara penumpang yang sudah histeris berteriak meminta tolong supaya mereka selamat dari bahaya oleh badai besar. Namun dalam keadaan tersebut seorang anak kecil malah duduk tenang dan tidak menunjukkan rasa takut. Malah pada saat semua orang sudah panik, semua menjerit ketakutan, malah anak ini duduk tenang. Maka salah seorang dari penumpang tersebut datang dan bertanya kepada si anak tersebut. Saat semua orang sudah panik, kenapa kamu justru tenang dan tidak menunjukkan rasa takut? Si anak tersebut berkata, memang saya tidak takut karena nakoda kapal ini adalah bapak saya. Dan bapak saya sudah lama menjadi nahkoda. Dan saya percaya kita akan melalui badai ini dengan selamat. Saudara jemaat Tuhan, kepercayaan dan keyakinan daripada anak tersebut itulah yang membuat dia tenang. Sekalipun sesungguhnya dia sedang berhadapan dengan badai yang mengancam jiwanya. Saudara jemaat Tuhan, Daud pernah mengalami masa-masa yang sangat sulit dalam kehidupannya, terutama ketika ia terpaksa hidup dalam pelarian karena dikejar-kejar untuk dibunuh oleh Raja Saul. Ia hidup dalam tekanan, terlunta-lunta dari satu tempat ke tempat yang lain, mulai dari Nob, Gad, Gua Adulan, Padang Gurun, Jib, dan dia harus hidup terpisah dengan keluarga yang dikasihinya. Kelelahan dan kelaparan, terancam dan ketakutan. Ia merasa sendirian dan seolah-olah semua orang bangkit untuk memusuhinya. Namun saudara, sebagaimana kita ketahui,
Mazmur ini digubah untuk mengingatkan pertolongan Tuhan saat mana Daud sedang dikejar Saul dan hendak ditangkap oleh Raja Akhis dari Gat. Pasti Daud sangat ketakutan, dikepung musuh tanpa daya, dan ia sampai terpaksa harus berpura-pura gila, sebagaimana kita lihat dalam kitab 1 Samuel pasal 21 ayat 10 sampai 15. Saat itu Daud berseru kepada Tuhan dan mengangkat hatinya kepadanya. Maka muncullah seruan iman yang sampai diulang-ulang. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Mazmur 56 ayat 12. Seruan iman ini mengubah perasaan Daud dari ketakutan menjadi berpengharapan. Daud tahu Tuhan peduli kepadanya. Oleh karena itu Daud yakin bahwa musuh tidak akan menyakitinya. Di tengah ketakutan dan kepahitan hidupnya itu, Daud justru menemukan kebenaran yang sejati. Saudara yang diberkati Tuhan, Daud tahu bahwa manusia bisa saja mereka-rekakan sesuatu yang jahat terhadapnya, memusuhi dan menginginkan kecelakaan dirinya, tetapi ia tidak gentar. Sebab ia tahu percis dalam perlindungan Allah ia aman. Oleh karena keyakinan yang kuat tersebut, Daud berani bernazar dan memastikan diri akan membayar nazar tersebut. Kita tidak tahu apa isi nazar Daud, tetapi kita bisa yakini apapun nazar itu, Daud pasti menepatinya. Saudara yang diberkati Tuhan, memang ketakutan adalah perasaan yang manusiawi. Dalam kehidupan ini kita tidak akan pernah tahu kapan kita mengalami bahagia dan atau sengsara. Kita hanya tahu bahwa kita semua mengalami banyak hal yang datang silih berganti, seperti cuaca yang panas dan ada pula hujan. Demikian juga hari, ada malam dan ada siang, ada gelap dan terang. Begitulah kehidupan kita. Saat ini kita sedang menghadapi kesulitan dan ancaman yang sangat besar oleh karena pandemi COVID-19. Adalah naif kalau kita katakan tidak takut, akan tetapi ketakutan yang berkepanjangan akan melemahkan kemauan dan melumpuhkan kemampuan kita. Tuhan ingin agar kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada tangan-Nya. Apapun yang dilakukan manusia terhadap kita tidak ada artinya jika dibanding dengan apa yang dapat Tuhan lakukan terhadap kita. Dapat kita lihat dalam ayat 5b dalam Nats Mazmur 56 ini. Tentu saja iman percaya itu tidak akan kita miliki dengan tiba-tiba, tetapi melalui firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar hari ini dan mungkin hari yang akan datang, semua firman itu akan mengajak kita, meyakinkan kita untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita takut, kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, sudah seharusnya kita tidak takut lagi. Dalam Matius 11 ayat 28, Yesus berkata, "Marilah kepadaku yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Dan ingatlah juga yang Tuhan Yesus katakan, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Matius 7 ayat 8. Saudara jemaat Tuhan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Mazmur 27 ayat 14. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 740 ayat 2.
Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, sungguh Tuhan ancaman akan COVID-19 ini mencemaskan dan mengkhawatirkan hati kami. Saat mana kami Tuhan banyak mendengar nyawa melayang dan banyak orang yang menderita. Dan akibatnya juga sangat banyak yang berkekurangan saat ini sebagai akibat dari pandemi ini. Kekurangan makanan, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Namun hari ini Tuhan kami sungguh bangga karena ternyata Engkau Tuhan adalah andalan kami. Engkaulah Tuhan gunung batu menjadi kubu pertahanan kami. Bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah iman percaya kami, supaya kami tidak takut dan gentar saat badai COVID ini sedang melanda dunia. Ingatkanlah kami Tuhan bahwa Engkau hadir dalam setiap pergumulan hidup kami dan Engkau tidak tinggal diam atas masalah yang sedang kami hadapi. Kami Tuhan dengan tenang, dengan diam menanti pertolongan Tuhan. Engkau akan menolong kami. Selamatkanlah kami. Selamatkanlah jemaat-Mu yang sedang terpapar oleh karena COVID-19. Engkau cukupkan apa yang perlu di dalam kebutuhan kami, dalam hidup kami saat ini dan yang akan datang. Terima kasih ya Allah Tuhan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.